pihak kepolisian khususnya Brimob hari ini 2 Juli 2021 siaga di desa Pasir Lancang khususnya. Pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ada di halaman kantor Camat Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Halo pemirsa, saat ini Bang Kumis berbagi ada di salah satu kawasan di Kecamatan Sindang Resmi, tepatnya di Desa Pasir Lancar. Dan saat ini Bang Kumis tidak sendiri tapi didampingi rekan media dari Sorot Desa dan dari Mitra Pol untuk menyelusuri satu peristiwa seputar Pilkades tahun 2021 di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Sindang Resmi. Ikutin terus apa yang terjadi dalam penelusuran fakta di balik peristiwa bersama channel Bang Kumis Berbagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Calon kami ini Bang Kumis ialah sarjana, bahkan dua calon yang lolos itu ijazahnya dari calon kami yang tidak lolos ini. Betul. Kami merasa aneh, gurunya tidak lolos yang mendidik. Pendidikan S1. S1. Nah, ini sangat menarik. Kami dengar Bapak kemarin ikut pencalonan dan masuk tahapan ujian atau tes. Bagaimana itu hasilnya, Pak? Ya. Ikut pendaftaran di calon Pilkades Desa Pasir Lancar. Kebetulan kemarin sudah menyelesaikan tahapan tes. Ternyata hasilnya menurut saya tidak memuaskan. Karena perolehan nilai saya itu hanya 64,47. Berarti hanya kurang sedikit, Pak ya. Nah, untuk ada berapa calon sih, Pak? Di Desa Pasir Lancar itu ada 3. Ada 3. Dan mungkin namanya satu kampung satu desa, Pak. Mungkin tahu dari 2 calon itu ijazahnya atau lulusan mana aja ya, Pak? Ya. Dari keduanya itu lulusannya itu dari paket B. Dua-duanya Dua-duanya. paket B bisa mengalahkan S1 ya dalam hal penilaian. Menurut Bapak nih ya, setelah Bapak tahu, percaya nggak sih kalau Bapak itu istilahnya sampai nggak lulus? Saya sendiri sampai saat ini tidak percaya. Artinya kemampuan yang dimiliki saya ternyata nilainya itu ya tidak sesuai. Dalam arti kata Bapak yakin sebenarnya akan lolos? Saya yakin akan lolos. Akan lolos, Pak ya. Saya yakin akan lolos. Kalau dari segi pendidikan, kalau saya dari tes itu yakin. Kalau untuk ikut kontes di masyarakat, saya yakin karena saya salah satu bagian yang diharapkan oleh masyarakat untuk nyalon kepala desa. Nah, berarti nyalon pun ini sebenarnya bukan keinginan Bapak sendiri, tapi Bukan. berdasarkan dukungan permintaan dari warga, Pak ya. Iya. Nah, bicara warga di sini mungkin, nah setelah Bapak tahu tidak lulus, Pak ya, apa yang dilakukan oleh Bapak, terutama sama pendukungnya ini? Ya. Yang jelas pasti saya sendiri sangat kecewa, pendukung saya terbatas sebagian saya juga kecewa, yang pada akhirnya masyarakat secara berbondong-bondong melakukan aksi solidaritas bentuk dukungan terhadap saya, mendatangi kantor kecamatan merasa ketidakpuasan apa yang disampaikan hasil dari tes tersebut. Dalam setiap aksi ada tuntutannya, Pak? Ada. Apa tuntutan Bapak itu? Pertama, tuntutan itu ketidakpuasan dengan hasil nilai itu adalah tuntutan dari masyarakat itu ingin semua bakal calon di Desa Pasir Lancar itu diloloskan. Kedua, dilakukan tes ulang. Kalau kedua itu tidak dilakukan, maka opsi yang ketiga adalah batal untuk dilaksanakan pelaksanaan Pilkades. Maksud batal dilaksanakan Pak gimana, Pak? Ya, artinya tidak serta-merta dilakukan oleh panitia, karena selama ini panitia yang sudah terbentuk di Desa Pasir Lancar ini
6 orang panitia itu sudah melakukan pengunduran diri. Bapak yakin mereka mengundurkan diri? Saya yakin karena mereka melihat kondisi yang ada, penekanan dari masyarakat bahwa mereka dianggap belum siap untuk melaksanakan sebagai panitia. Tetapi kalau seandainya pihak panitia tetap akan melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya sampai terjadi pemilihan, Bapak sendiri bagaimana nanti? Kalau sampai terjadi tetap dilaksanakan pemilihan, secara pribadi saya akan melakukan PTUN. Pak Joni, Siap. kita sebagai media dapat informasi nih yang sangat menarik banget karena lawan Bapak itu ternyata pernah diajarin oleh Bapak di saat dia ngambil paket C. Coba Pak ceritain, itu siapa-siapa sih Pak? Ya. Baik, kebetulan kedua kandidat bakal calon itu Eni dan Herman itu memang betul jenjang pendidikannya, kelulusannya itu dari lembaga PKBM. Mereka adalah alumni dan lulusan dari tingkat paket B sampai paket C itu memang lulusan dari PKBM. Yang notabene saya kelola sekaligus saya sebagai tutornya. Gitu. Nah berarti langsung Bapak sendiri yang memberikan kelulusan Ya. terhadap dua calon tersebut di saat mengambil paket C Pak ya? Betul sekali karena memang mereka itu adalah alumni dan lulusan dari lembaga atau PKBM yang saya kelola. Nah ini sangat menarik Pak. Mungkin ini benar kalau pepatah bisa jadi murid melawan gurunya nih Pak. Mungkin menimpa nasib Bapak di saat pilkada sini Pak. Ya. Ya betul sekali bahwa kalau diumpamakan guru lawan murid ya betul sekali ya gitu. Cuma ini belum pelaksanaan kepemilihan. Nah, jadi artinya hanya sebatas sampai di tes saja memang nilainya kalah oleh murid gitu. Ada apa ini sebenarnya seperti itu Bang Kumis? Oke Kang, terima kasih. Ya. Pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ada di halaman kantor Camat Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nampaknya petugas dari pihak kepolisian khususnya Brimob hari ini 2 Juli 2021 siaga di desa Pasir Lancah, khususnya yang akan melaksanakan aksi demo. Nah pemirsa, saat ini Bang Kumis Berbagi sudah ada di tengah-tengah para keamanan kepolisian yang hari ini hadir dari Satuan Brimob. Dan mungkin lebih jelasnya lagi Bang Kumis akan bincang-bincang atau wawancara nih dengan Bapak Kapolseknya sendiri langsung. Selamat siang Bapak. Ya. Perkenalkan Pak. Ya, saya Kapolsek Muhammad Derajat. Sebagai Saya membawahi, jadi Kapolsek Munjul membawahi dua kecamatan, Kecamatan Sindandri dan Kecamatan Munjul. Nah Pak, untuk kegiatan hari ini nampaknya di Kecamatan Sindang Resmi ada satu pemandangan yang berbeda di mana Satuan Brimob hadir. Itu dalam rangka apa Ya, Pak? sebetulnya tidak ada pemandangan yang baru. Ya, kami kan untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai SOP, ya Pak ya. Jadi karena memang eskalasi Unras ini agak sedikit memanas, ya kami tidak mau kecolongan, gitu ya. Karena kami hadirkan instansi dari Brimob untuk menjaga-jaga barangkali nanti ada Unras lanjutan. Demikian. Nah untuk informasi sendiri, setiap satuan diturunkan, ini sebenarnya hari ini ada informasi apa sih Pak yang didapat oleh tim Bapak yang di lapangan? Kalau kebetulan informasinya ada Unras tahap kedua dari Pasir Lancah dan Pasir Tenjo. Kebetulan untuk Pasir Lancah tadi sudah dilaksanakan, jadi dari jam 9 sampai jam setengah 11 sudah selesai. Tapi antisipasi kita pelaksanaan dari masa yang ada di Pasir Roa. Ya, mudah-mudahan hal ini tidak jadi.
Ya, itu info dari saya. Nah, himbauan Bapak sebagai keamanan di sini untuk warga Ya, khususnya. himbauan untuk warga, khususnya warga Pasir Loa dan Pasir Lancar, ya karena memang tahapan-tahapan dalam Pilkades ini kan ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui. Ya, di antaranya kemarin kita sudah melaksanakan tahapan pengumuman balon Pilkades tahun 2021. Ya, nah, sekarang adalah tahapan untuk mengundi ya nomor daripada balon yang akan bertanding ya. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita laksanakan, Pak, ya. Jadi kalau salah satu tahapan itu tidak dilaksanakan, ya berarti panitia di sini kurang bagus bekerjanya. Itu. Nah, untuk membackup keamanan di kecamatan ini, Pak, ada berapa, Pak, yang diturunkan dari Brimob? Ya, jadi dari Bromo 30 orang satu peloton, dari Samapta Polda 20 orang, ya. Kemudian dari Samapta Polres sekitar 30 orang. Jadi jumlah total sekitar 100 orang yang untuk hari ini. Itu gabungan dari beberapa satuan. Oke, Bapak, terima kasih informasinya. Terima kasih. Kumis Berbagi saat ini berada di salah satu kawasan Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Sindang Resmi, yang akan meliput satu kegiatan beberapa media. Salah satunya adalah dari Sorot Desa dan Mitrapol, yang memang hari ini ingin investigasi ke beberapa pihak yang memang dalam hal ini terkait mengenai hasil dari tes balon kepala desa di Pasir Lancar. Wilayah saya Haji Rudi, jabatan saya sementara ini camat Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Cukup menarik, Pak, khususnya di Kecamatan Sindang Resmi, karena ada satu peristiwa yang memang menjadi perhatian publik dan khususnya para awak media. Nama ibu siapa? Nama Ibu Elis. siapa? Ibu Elis. Ibu Elis sebagai Bendahara panitia panitia desa. Pasir Lancar. Oke, makasih. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis Berbagi ketemu dengan salah satu bakal calon yang kemarin ikut tes atau seleksi bakal calon atau kepala desa di Desa Pasir Loa, Kecamatan Sindang Resmi. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Ya. Subscribe.